yang Pak Tas sampaikan pada awal bahwa mahasiswa itu sudah rindu untuk tatap muka, itu juga bukan hanya kerinduan dari mahasiswa saja, sebenarnya kerinduan kita semua. Dosen juga rindu. Iya, dosen juga rindu gitu kan. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Seperti pagi ini, APMD Podcast kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu ya. Sebenarnya bukan tamu. Yang sudah bersama kita adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Chandra Rusmala Dibiorini. Takut salah saya. DRA MSI, nggih Bu. Nah, kali ini saya atau APMD Podcast akan membicarakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena para mahasiswa sebenarnya sudah kangen, Bu. Kangen kuliah, pengen ya ketemu temen, ketemu di kantin, ketemu di perpustakaan, tapi nggak bisa, Bu. Nah, nanti Bu Chandra akan menjelaskan itu. Nah, yang pertama mungkin Ibu bisa menjelaskan kuliah daring yang semester lalu itu berjalannya seperti apa, Bu Chandra? Ya. Terima kasih Pak Tas dan semua yang mendengarkan podcast APMD yang selalu menarik ini ya. Okay. Nah, untuk kuliah daring yang semester ganjil, gasal, itu lebih tertata daripada semester yang genap yang sebelumnya. Semester genap yang sebelumnya itu kan tidak kita persiapkan sama sekali. Gitu. Tiba-tiba langsung ada pandemi, kemudian tiba-tiba langsung kita harus kuliah secara daring. Nah, untuk kuliah yang semester gasal 2020-2021 ini kita sudah lebih mempersiapkan. Sehingga kita itu sudah memfasilitasi mahasiswa itu menurut saya cukup maksimal lah, daripada semester sebelumnya. Nah, semester yang gasal ini semuanya paling tidak mereka itu sudah bisa menerima atau mendapatkan informasi tentang nomor dosen. Kemudian kalau mereka punya Android itu sudah masuk di WA Group, bisa seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan metode belajarnya itu memang Pak Ketua itu sampaikan bahwa ini bukan soal mayoritas dan minoritas, sehingga kalaupun ada satu mahasiswa yang itu tidak bisa mengakses Zoom, ya itu harus kita fasilitasi. Jadi bukan kemudian ketika kita jajak pendapat itu hanya satu atau dua mahasiswa yang tidak bisa Zoom, maka kita paksakan Zoom. Gitu. Tetapi yang satu atau dua itu kita juga harus fasilitasi semaksimal mungkin. Jadi saya kira dosen-dosen itu sudah mulai mapanlah dengan daring ini dengan berbagai macam metode, entah Zoom, Google Meet, kemudian tapi juga WA Group, portal akademik. Itu bahkan itu kalau teman-teman itu tidak bisa untuk semua alat itu, ada yang dikirimkan, Pak Tas. Jadi kayak adik-adik SD, SMP, SMA itu mereka punya AKS ya, dikirim, kemudian ada yang dikirimkan ke kita karena ternyata mereka berat untuk sinyal dan sebagainya. Kemudian juga ada yang tidak punya HP Android, itu tidak punya laptop itu. Nah itu semoga sudah lebih maksimal lah Pak Tas fasilitasi pada semester gasal ini. Ya betul bahwa mahasiswa APMD berasal dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pak. Kemudian jaringan berbeda-beda. Kemudian
mahasiswa kita juga dari beragam sosial nih Bu. Jadi tentu saja tidak sama. Nah, kemudian setelah evaluasi semester lalu, sebenarnya kan kita ini terutama di DIY itu kan sudah siap-siap mau kuliah tatap muka. Kemudian tiba-tiba, ini karena kasus COVID nggih, tiba-tiba grafiknya itu naik nggih. Naik ke grafik COVID itu naik sehingga dibatalkan atau gimana Bu? Penjelasan dari Dikti atau dari Kemendikbud ya. Kemendikbud, ya. Jadi gini Pak Tas, sebenarnya yang Pak Tas sampaikan pada awal bahwa mahasiswa itu sudah rindu untuk tatap muka, itu juga bukan hanya kerinduan dari mahasiswa saja, sebenarnya kerinduan kita semua. Dosen juga rindu. Iya, dosen juga rindu gitu kan. Rasanya itu memang ada yang seperti Prof. Nas itu menyampaikan bahwa daring ini menjadi sesuatu hal yang kurang hidup. Kurang hidup. Itu. Jadi kita itu semakin hidup itu justru terasa ketika kita itu tatap muka, ada proses diskusi, proses mahasiswa yang kritis terasa, misalnya seperti itu justru merasa hidup itu di tatap muka. Jadi kerinduan itu tidak hanya kerinduan mahasiswa, tetapi kerinduan kita semua. Namun memang karena kondisi pandemi ini ternyata belum menunjukkan adanya penurunan tetapi justru sekarang itu kalau kita naik lagi beberapa hari ini malah tembus sampai 10.000. Nah itu memang harus berpikir ulang tentang itu. Namun sebenarnya Kemendikbud itu sudah memberikan arahan sejak November 2020 Pak Tas, itu dengan November 2020 itu keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tahun November 2020 ini sudah menetapkan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun 2020-2021. Nah ini sudah ada keputusan bersama 4 menteri yang sebelumnya di semester gasal keputusan 4 menteri itu menyampaikan bahwa di semester gasal itu semuanya harus daring. Hanya yang sangat membutuhkan misalnya praktek-praktek misalnya di kesehatan misalnya seperti itu harus dengan protokol kesehatan dan protokol lapangan yang sangat ketat. Tetapi yang bersifat teori seluruhnya itu harus daring. Nah, untuk yang semester genap ini sebenarnya sudah ada lampu hijau untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi ternyata itu kan kondisi seperti ini, dan sebenarnya keputusan 4 menteri ini sebenarnya ditindaklanjuti itu dengan adanya surat edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021 itu dapat diselenggarakan secara campuran, yaitu tatap muka dan dalam jaringan yang terkenal dengan hybrid learning. Sebenarnya sudah ada juga di dalam surat edaran ini itu lampirannya bahwa bagaimana pelaksanaan pelaksanaan hybrid learning ini, persiapan pelaksanaan pemantauannya itu sudah ada Pak Tas. Tetapi memang baik dalam keputusan 4 menteri dan juga surat edaran dari Dirjen Dikti ini tetap istilahnya itu boleh atau dapat. Berarti belum wajib. Belum wajib. Belum atau tidak wajib, tetapi boleh atau dapat. Sehingga memang yang ditekankan untuk kuliah hibrid ini harus melihat kebijakan Pemda. Satu, melihat kebijakan Pemda. 2, itu juga harus mendengarkan juga jajak pendapat terhadap orang tua. Jadi karena kesehatan adalah hukum tertinggi, kemudian siswa dan mahasiswa itu adalah bagian dari keluarga, maka keluarga
atau orang tua itu harus mendapat porsi yang tinggi juga untuk pengambilan kebijakan ini. Dan untuk STPMD APMD memang sudah di pengumuman, mungkin sudah disampaikan, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan pengumuman itu. Saya kira pasti banyak yang kecewa gitu ya, karena kerinduan terhadap kuliah tatap muka ini luar biasa gitu. Itu tetapi karena kesehatan itu adalah hukum yang tertinggi, maka kita juga melihat situasi DIY dan surat edaran dari gubernur. Sebenarnya surat edaran dari gubernur ini ada 2 Pak Tas yang itu harus kita cermati. Ada 2 itu berbarengan atau beda Bu? Beda yang waktu? Satu 22 Desember. 22 Desember. Itu sebenarnya darurat corona yang diperpanjang sampai 31 Januari. Tetapi yang surat gubernur yang kedua itu justru tatap muka dengan sifat terbatas itu 28 Desember. 28 itu Desember. Surat gubernur yang tatap muka dengan terbatas itu kan sebenarnya merespon atas keputusan 4 menteri dan surat edaran dari Dirjen Dikti bahwa boleh sebenarnya. Tetapi ternyata karena pandemi di Jogja itu justru meningkat, itu darurat coronanya juga diperpanjang kan? Ya, belum lagi ada keputusan dari pemerintah pusat bahwa yang tanggal 11 sampai 25 ada PSBB Jawa dan Bali. Nah, itu sehingga DIY mau tidak mau mengikuti Pak Tas. itu ya. Iya. Kami mohon maaf kepada seluruh mahasiswa yang sudah apa namanya menghubungi tetapi tahan dulu. Artinya bahwa ujian tengah semester itu pada bulan April Pak Tas. Tengah semester April ya. Jadi kita akan lihat situasi itu sampai awal April lah. Sampai awal April. Nanti kalau misalnya situasi itu mendukung, sudah kondusif bahwa mahasiswa itu bisa kuliah dengan cara tatap muka atau campuran itu, hibrid itu akan kita laksanakan setelah UTS. Jadi kira-kira April April itu harapannya kalau mereka mau datang misalnya seperti itu ya paling cepat itu April. Tetapi harapan kami sebelum April itu memang situasi sudah kondusif. Kalau situasi masih seperti ini, yang DIY saja positif coronanya itu lebih dari 350. Naik sangat terus, drastis ya. Selama ini itu 100-an sekarang. Iya, sekarang sudah sampai bahkan beberapa hari yang lalu 377 per harinya. Iya. Nah, ini kan kita tidak bisa artinya berspekulasi untuk kesehatan adik-adik mahasiswa kita itu loh. Betul. Nah, Bu Chandra, saya membaca nih ada catatan dari LE Dikti wilayah 5 bahwa dari LL Dikti itu ada semacam survei semacam survei yang dilakukan oleh LL Dikti. Itu ternyata ada 58% PTS yang masih akan melaksanakan kuliah secara daring, 58%. Kemudian yang lain 3% melaksanakan kombinasi. 6% daring penuh, 3% kombinasi daring dan luring. Sementara 25% PTS melaksanakan perkuliahan dengan luring. Nah, itu artinya bahwa apa yang dilakukan sebagian besar perguruan tinggi di Jogja memang seperti yang kita lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh APMD. Ya, mungkin gini Pak Tas, karena sebenarnya kan banyak pertimbangan kita itu. Banyak pertimbangan mengapa kita kemudian meskipun kita sudah ada lampu hijau untuk tatap muka, untuk hybrid learning, tetapi karena situasi seperti ini kemudian mahasiswa kita itu banyak yang berasal dari luar daerah. Kemudian tes antigen juga tidak
murah itu untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian tes antigen itu kalau kita seriusi bahwa itu kalau kita menggunakan hibrid atau bahkan ini kalau misalnya ada mahasiswa perguruan tinggi yang berani untuk seluruhnya tatap muka, saya itu juga terus terang agak heran karena untuk tes antigen ini kan harus secara periodik kita lakukan ulang-ulang untuk bahwa mahasiswa dan dosen itu memang aman gitu kan, aman. Nah itu yang kemudian kita mengambil keputusan bahwa kita untuk sementara sampai UTS itu kita daring. Itu hibrid akan dilaksanakan setelah kondisi memungkinkan dan mahasiswa itu juga punya persiapan semuanya ya, dan juga tentu saja seperti APMD lembaga itu juga harus kerjasama dengan poliklinik yang sudah kita juga sampaikan juga bahwa poliklinik juga akan membantu mahasiswa untuk melaksanakan tes antigen dengan biaya lebih bisa dibayarkan atau diterima oleh mahasiswa. Kalau di luar kan masih mahal. Jadi kita kerjasama dengan poliklinik atau rumah-rumah kesehatan yang lain, Pak Tas. Gitu. Artinya kalau nanti katakanlah setelah April dilakukan kuliah tatap muka atau hibrid, maka mau tidak mau lembaga memfasilitasi tes itu ya Bu, tes antigen atau rapid atau semacam itu sehingga biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah. Nah ini memang kita itu sudah sebenarnya menjalin kerjasama Pak Tas untuk hal ini, tetapi memang untuk tes yang lebih murah itu kan memang membutuhkan kuota tertentu. Nah kalau mahasiswa itu hanya 1 atau 2 yang kemudian pulangnya nggak sama, misalnya seperti itu juga kita agak kesulitan ya. Tetapi kalau misalnya yang mungkin secara periodik kita harus tes itu kita bisa kerjasama dengan poliklinik sebenarnya. Itu yang mungkin dalam jumlah yang besar, dalam mungkin beberapa hari, mungkin 50 mahasiswa misalnya seperti itu bisa Pak Tas. Karena kalau mahasiswa kita aktif semua itu 1.300-an loh itu. Dan bagaimana repotnya ya betapa repotnya itu. Artinya meskipun suatu saat nanti akan dilaksanakan kuliah tatap muka atau hibrid, tetap dilakukan protokol kesehatan dan itu tetap akan dalam tanda kutip ribet tetap akan ribet. Nah karena itu alangkah baiknya seperti tadi sudah kita bahas ya, kita mengikuti tahap-tahap. Oke, kita daring dulu, oke nanti hibrid, moga-moga kita berdoa bersama COVID itu segera landai lah landai. Nah, kalau kuliah yang atau kegiatan yang lain, Bu Chandra, misalnya KKN, misalnya ada praktikum, nah itu bagaimana Bu? Untuk kuliah yang membutuhkan praktek seperti itu, sebenarnya kan pemerintah juga sudah memberikan istilahnya protokol lapangan. Protokol lapangan. Jadi ada protokol kesehatan yang itu secara umum itu harus dipenuhi mau tidak mau. Saya kira untuk waktu 1-2 tahun ke depan kita itu tetap protokol kesehatan itu tetap akan berjalan tetap harus kita ikuti ya, meskipun kita mungkin sudah hibrid, kita sudah boleh tatap muka secara penuh mungkin tahun berikutnya gitu. Bahkan mungkin tahun ini atau pertengahan tahun sudah divaksin. Tetap mungkin saya kira protokol kesehatan itu nampaknya menjadi habitus baru itu. New normal. Itu khusus untuk yang praktek yang KKN dan praktikum itu puji Tuhan kan jaringan STPMD APMD dengan desa-desa dan juga dengan kota itu tuh baik. Baik ya. Sangat baik sehingga desa maupun kota ya. Desa maupun kota sehingga
teman-teman seperti yang sekarang itu juga diminta oleh Bapeda Kota itu untuk mendampingi Musren Bangkel. Nah ini kan menjadi Musren Bangkel, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. Nah, bukan des, bukan kel. Nah itu karena di kota, karena Pak. di kota, karena kelurahan. Di kota. Kalau makanya di desa, meskipun kita STPMD, jadi kan dikatakan desa, bukan APMK. Bukan APMK ya kan, APMD kita concern dan komitmen terhadap masyarakat desa. Tapi kelurahan juga kita, ya apalagi kan STPMD APMD dengan Bapeda Kota jaraknya sangat sedikit. Jarak fisik. Dan jangan lupa Bu, APMD ini di kota. APMD ini di kota itu. Sehingga pendampingannya mau tidak mau itu juga mendampingi kelurahan. Dan ini kita bersyukur Januari sampai Februari itu kita mendampingi Musren Bangkel pada 17 kelurahan. 17 kelurahan. Ya. Sebenarnya diminta lebih dari itu, tetapi memang kita kan membutuhkan kesiapan mahasiswa dan banyak juga mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan untuk KKN, kemudian yang memenuhi persyaratan KKN itu ternyata di luar Pak Tas itu sehingga kita ke 17 kelurahan ini. Nah, untuk yang praktikum itu kita juga menyelenggarakan juga praktikum di desa. Yang tadi itu KKN? Nggih, KKN. Oh, KKN. Tadi KKN. Januari sampai Februari. Jadi seperti yang mirip yang semester lalu. Kalau itu yang juga di kota kan sebagian di kota. Tapi semester tidak yang lalu, kalau ya. yang lalu itu juga di kota, tetapi memang tidak Musren Bangkel, belum masanya spesifik, itu. Waktu itu justru kita lebih banyak pendataan dan pendampingan tentang pandemi ini. Kalau yang sekarang itu temanya memang Musren Bangkel, pendampingan terhadap Musren Bangkel. Untuk praktikum yang dilaksanakan itu ya kita kerjasama dengan desa. Ternyata desa sekarang sudah mulai juga membuka diri dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi mahasiswa tidak mandek, artinya sebagian itu memang mereka kontaknya itu secara daring, tetapi mereka juga luring juga di desa-desa. Termasuk tugas akhir skripsi itu ternyata mereka membuka diri dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi tidak terhenti untuk waktu yang cukup lama ya, Pak Tas. Jadi skripsi mereka sudah bisa berjalan dengan baik. Walaupun ada semacam tuntutan atau persyaratan, di antara mereka harus antigen, harus swab misalnya itu. Itu saya kira itu biasa. Menjadi semacam standar lah ya. Standar. Nah, itu tadi kegiatan KKN dan praktikum ya. Nah, kalau ini Bu, APMD kan wisuda 2 kali setahun. Nah, kalau wisuda apakah atau gimana kalau nanti wisuda? Nah, karena keputusan kita sampai April itu kan kita itu masih daring. Maka untuk wisuda yang bulan Maret Pak Tas kemarin kita sudah sampaikan juga di Senat itu bahwa untuk bulan Maret besok, wisuda bulan Maret besok itu sama seperti yang lalu, itu bahwa mahasiswa itu yang diwisuda boleh memilih apakah mereka akan ikut prosesi wisuda, upacara wisuda di sini yang ada di Jogja. Tetapi kalau tidak, karena sebenarnya wisuda itu kan seremonial Pak Tas. Yang penting bahwa ijazah bahwa mereka itu dalam rapat atau upacara yudisium itu mereka sudah lulus. Tetapi untuk yang wisudanya itu tidak diwajibkan untuk hadir di kampus itu. Masih seperti itu, Maret itu seperti itu. Karena kita April kan masih sampai April kan masih daring. Itu Pak Tas. Ya. Baik, itulah sebagian yang ingin kita sampaikan bahwa semester ini atau semester genap ini APMD masih tetap
menjalankan kuliah secara daring sampai UTS. Sampai UTS. Kita berharap setelah UTS ada penurunan ya, penurunan sehingga situasi lebih kondusif. Kondisi lebih kondusif sehingga setelah itu kita bisa kuliah hibrid. Nah, jadi buat mahasiswa yang kangen kampus seperti kami juga kangen mahasiswa. Maka mohon bersabar. Nah, terakhir Bu Chandra, mungkin pesan langsung ke mahasiswa, apa yang harus dilakukan dan pesan apa nanti menjelang UTS dan moga-moga kita kuliah hibrid. Ya. Jadi kan sebenarnya banyak mahasiswa itu yang tuntutannya itu, atau bukan tuntutan ya, harapannya itu sudah kuliah tatap muka. Jadi saya tetap berpesan karena kami itu mengambil keputusan bahwa kesehatan itu adalah hukum yang tertinggi. Itu ya mahasiswa tadi ya mohon bersabar karena situasi ini bukan dialami oleh STPMD HPMD saja, tetapi ini keseluruhan bahkan dunia. Jadi mahasiswa saya harap tetap menjaga semangat ya. Semangat saya sendiri berharap bahwa dengan adanya lampu hijau itu sebenarnya semangat gitu loh. Semangat bahwa kita itu akan kerinduan kita itu akan bertemu dengan mahasiswa itu akan bisa kita laksanakan, tapi ya kita jaga semangat dulu bahwa harapannya ini membaik dan kita bisa bertemu. Dan saya berharap bahwa ini sekaligus teman-teman itu kan sudah waktunya untuk registrasi lagi Pak Tas untuk pertengahan Januari ini 18 sampai dengan pertengahan Februari. Itu saya berharap bahwa teman-teman tetap semangat untuk registrasi, apalagi yang memang itu waktu-waktu yang semakin mepet karena masa studi mahasiswa itu tetap berjalan seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman kemudian malah justru males, nggak semangat, itu masa studinya lama dan itu nanti akan mengganggu proses-proses berikutnya. Karena regulasi pendidikan kita itu semakin lama semakin ketat. Meskipun pandemi itu kita rasakan, tetapi ternyata regulasinya itu tetap ketat itu. Jadi tetap jaga semangat dan saya berharap bahwa kontak dengan dosen itu terus dilaksanakan. Itu akan membantu mereka Pak Tas. Baik, terima kasih Bu Chandra atas pesan-pesan yang disampaikan kepada para mahasiswa, bahwa seperti yang sering juga dikutip oleh Presiden Jokowi, bahwa keselamatan dan kesehatan adalah hukum tertinggi. Nah, karena itu kita sebagai salah satu lembaga pendidikan juga harus mengikuti itu. Tinggal kita bersabar ya, semoga COVID segera berlalu. Dan jangan lupa, selain tadi pesan Bu Chandra tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. 3M Bu. Apa tadi? Pesan Ibu. Pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Bu Chandra. Sampai jumpa APMD Podcast.